Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini seperti biasa buat ngisi konten di YouTube. Kali ini saya berada di kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta yang terletak di Jalan Ibu Ruswo, Gondomanan, Yogyakarta. Kali ini saya bersama Mas Wahyu Aji Prasetyantoro. Beliau salah satu ketua, bukan salah satu, sekarang diamanai sebagai ketua pengurus anak cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kementerian Mantri Jeron, dan bersama Mas Ahmad Syaukani ya, yang diamanai sebagai bendahara PAC Mantri Jeron. Yang sekarang mereka berdua ini sedang sibuk untuk mempersiapkan acara Makesta Raya. Makesta Geden. Iya. Kebetulan Mas Saukani, Mas Sauki ini di amanai sebagai sekretaris panitia. Sekarang mau ngobrolin apa ya, Mas? Ya, ngobrolin tentang pelajar. Mas, untuk Mas Sauki yang pertama, Mas Sauki ini masuk IPNU sejak tahun berapa, Mas? Saya mengenal IPNU sejak tahun 2019. Lebih keras mungkin, Mas? Saya masuk IPNU ya, Mas. Ya. Masuk IPNU itu tahun 2019. 2019. Ikut Makesta di Makestanya delegasi Mantri Jeron, tapi Makesta Raya. Iya, di Sewon. Oh, di Sewon. Ya. Masalahnya apa? Ya, untuk Mas Wahyu Haji sendiri bergabung di IPNU itu tahun berapa, Mas? Ya, untuk saya sendiri untuk gabung di IPNU ini di tahun 2019 ikut di Makesta Raya yang diadakan oleh pimpinan cabang IPNU PBNU Kota Yogyakarta. Oke. Mungkin alasan masuk IPNU itu apa sih buat Mas Syauki pertama? Kalau saya sendiri itu ya pertama nyari banyak teman ya. Saya senang bergaul, Mas. Bukannya kalau nyari banyak teman itu nggak harus di IPNU, Mas? Ya, sebenarnya gitu, Mas. Sebenarnya ya. Itu belum spesifik, Mas. Nah, spesifiknya ke IPNU-nya apa, Mas? Kan banyak teman itu, kita di pasar itu juga banyak teman, Mas. Itu pertama ya, Mas. Pertama ya, tujuan pertama itu. Tujuan kedua belajar. Ya. Terus bagaimana mengenal IPNU itu lebih NU, terutama mengenal NU itu seperti apa. Oh, seperti inilah. NU itu seperti ini, terus amalia-amalia NU itu seperti ini. Jadi makin mantep kenapa saya memilih ke IPNU gitu. Oh iya. Untuk Mas Wahyu Haji sendiri mungkin? Ya, di IPNU sendiri sesuai dengan trilogi IPNU dan IPBNU adalah belajar, berjuang, bertakwa ya. Ya. Kita di dunia ini diharuskan dan diwajibkan untuk selalu belajar. Benar. Selalu belajar, selalu sinau, belajar, dan juga berjuang. Jadi dengan belajar itu kita bisa bisa nanti untuk kita berjuang. Jadi sebagai bekal lah, belajar kita itu sebagai bekal untuk kita berjuang, khususnya di Nahdlatul Ulama atau di IPNU dan IPBN. Jadi motivasi dan aku mau takunan nih. Ya mungkin motivasi sih. Awal ya. Awal. Ya. Kenapa ingin gitu loh? Kenapa ingin masuk IPNU? Padahal banyak organisasi lain tuh, Mas. Iya. Ya emang. Sebenarnya saya juga masuk ke organisasi sebelah. Ya, saya tidak menyebutkan organisasinya ya. Ya. Pokoknya ada organisasi sebelah. Itu karena adanya kultur yang berbeda. Oh iya. Di antara IPNU ini dan organisasi sebelah. Dengan kultur itu sendiri kan nanti ada fase di mana orang masuk organisasi itu ada fase namanya seleksi alam. Ya, benar sekali. Seleksi alam itu kan nyaman dan tidak nyamannya orang bergabung di organisasi tersebut. Jadi menurut saya pribadi itu saya masuk di IPNU, terus saya nyaman di situ dengan kulturnya yang santai,
yang ya tidak melulus pandang lah, tidak terus pandang, tidak terlalu keras. Kita juga santai, jadi nggak ya kulturnya yang biasa-biasa aja, yang sedang-sedang saja. Iya. Jadi Ibnu memang organisasi yang nyaman, terus kita juga dapat belajar hal banyak di Ibnu lah. Ya, oke. Nah, organisasi sebelah. Oke, mungkin kadang kan ada organisasi yang satu banom di bawah banom yang sama, tapi kan jelas kulturnya berbeda. Di organisasi ini punya khas seperti ini, di Ibnu punya khas seperti ini, mungkin berbeda. Mungkin karena panggilan hati juga ya. Bisa jadi ya Mas. Bisa jadi. Karena yang saya lihat ya Mas, maksudnya di Ibnu IPP itu nggak cuma satu daerah yang masuk situ. Iya. Banyak dari daerah, mungkin dari daerah luar Jawa, Timur maupun Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya itu bergabung menjadi satu gitu Mas. Oh, jadi ini tuh dari Timur itu kayak gini, dari Papua kayak gini, dari Sumatera, Sulawesi karakternya kayak gini. Jadi Saling sharing. jadi cakupannya satu gitu. Iya. Tujuannya sama gitu. Sama-sama ingin belajar, sama-sama ingin berkontribusi, cari pengalaman dan lain sebagainya. Ya. Apalagi Ibnu ini kan bergerak di kalangan pelajar, mahasiswa juga ya. Terutama di kota Yogyakarta ini kan Ibnu sendiri lebih banyak orang perantau ya yang menjadi pengurus atau menjadi anggota daripada orang yang asli sini. Jadi lebih banyak kita mengenal dari manapun ya. Nah, sekarang masuk ke Ibnu sendiri yang tadi adalah kalangan pelajar. Pelajar itu menurut kalian ini bagaimana sih? Harusnya seperti apa gitu pelajar itu? Enggak Mas Saukan itu. Menurut saya ya, pelajar itu ya mau tidak mau harus mencari banyak pengalaman, terutama Ya, mencari banyak pengalaman. Mencari banyak pengalaman, terutama itu kata pelajar. Nah, otomatis kan mau tidak mau ya harus belajar iya. gitu. Ya. Untuk Mas Wahyu Haji sendiri bagaimana sih pelajar itu harus seperti apa loh? Apalagi di era media sosial seperti ini itu harus seperti apa? Ya mungkin gini ya, pelajar masa ini, khususnya di masa pandemi ini, dan pelajar masa yang lalu, masa yang dulu itu sangat berbeda sekali. Ya. Dari karakter, dari sikap itu juga sudah berbalik, sudah berbeda. Kemarin saya saat pulang ke Wonosobo, ada salah satu guru sekolah dasar. Ya. Itu sampai sambat ya, mengeluh. Nah, mengeluh gimana murid-muridnya itu tidak bisa mempunyai sikap yang sewajarnya terhadap guru. Sopan santun, sikap itu. Jadi sekarang budayanya udah beda. Sekarang soalnya sudah gini ya, contohnya misal anak SD udah dipegangi HP. Ya. Kuota dibelikan. Terus habis itu buka situs-situs Ya. atau entah YouTube, Google dan lain-lain. Contoh saja di YouTube. Itu nanti bisa muncul iklan-iklan yang tidak sesuai dengan umurnya, tidak sesuai dengan belum waktunya. Jadi iklan yang contohnya sara, mengandung sara, tidak senonoh dan lain itu. Nah, itu nanti bisa memengaruhi sikap, karakter dan pemikiran anak tersebut. Iya, benar. Nah, itu. Jadi sekarang guru-guru tenaga pendidik itu merasa sedang digerus. Tapi tidak semua orang tahu kalau sekarang tenaga pendidik itu lagi digerus masalah karakter, sikap anak-anak tersebut. Jadi ini menjadi sebuah misi terbesar bagi
organisasi kita sendiri, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, itu bagaimana bisa membantu tenaga pendidik untuk berkontribusi ya, berkontribusi dan berpartisipasi bagaimana caranya merubah generasi ke depan. Jadi gimana caranya biar anak-anak tersebut tidak terbawa zaman sekarang. Jadinya seharusnya yang pelajar itu bagaimana itu, jadi kita misi terbesar dari IPNU dan IPPNU itu adalah itu, mendidik karakter yang baik, mendidik sikap dan karakter yang baik. Ya, apalagi kan kita di kota ya, di kota itu kan perkembangannya lebih pesat daripada di desa. Ya. Jadi mungkin harus lebih ekstra ya, perjuangannya kita. Nah, ini kembali lagi ke Ibnu tadi. Kira-kira apa yang bisa kalian berikan di Ibnu itu apa saja? Yang kira-kira yang sederhana aja. Ya mungkin kita lebih ke sharing pengalaman ya Mas. Ya, sharing pengalaman. Sharing pengalaman. Ya mana yang baik ya kita ambil. Ya. Yang buruk ya kita tinggalkan. Atau kita sama-sama, oh iya pengalaman saya dulu seperti ini. Bagaimana? Ya saling tukar pendapat. Tapi pengalaman yang baik, Mas. Iya, pengalaman yang baik. Iya, itu dia. Sebenarnya gini, ya mungkin kalau orang yang teman-teman yang berpikirnya ke depan kan, oh iya, yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggal. Dia jadikan pengalaman. Iya, dijadiin pengalaman seperti itu. Ya, mungkin melanjutkan ya. Mungkin tidak hanya sekedar kita ngomongi saling-saling berbagi pengalaman. Itu mungkin nanti anak-anak sekarang kan juga masih susah, karakternya sekarang susah, agak seperti keras kepala atau gimana gitu. Iya, kayak batu ya. Kayak batu. makanya harus pelan-pelan dulu Mas. Kita secara pendekatan, chemistry juga dapat, pendekatannya baik, chemistry juga dapat. Jadinya kan itu nanti bisa anak-anak itu bisa tertarik dengan kita. Mumpung masih lentur ya, maksudnya mumpung. Iya. Itu kan juga sesuai dengan ajaran Nabi juga ya, tentang dakwah ya. Mungkin dakwah itu kan yang pertama ya bil hikmah, dengan hikmah. Yang kedua ya bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Dan mungkin baru yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, jadi ya mungkin pelan-pelan ya Mas, dari sedikit menuju ke yang banyak. Nah, terus di Ibnu ini kan umurnya, batasan umur sampai umur 27 ya kalau nggak salah. 27. Nanti setelah umur 27 ini apa yang kalian lakukan? Apa udah saya cuman cukup di Ibnu, atau meneruskan jenjangnya atau meneruskan hikmahnya ke Banom di atasnya Ibnu, misalkan ke GP Ansor gitu? Karena kalau derek dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari, sapa sing rumat NU, sapa sing rumat NU tak dadekke santriku, sapa sing dadi santriku tak dongake husnul khotimah. Nah, pasti kalian juga udah menanamkan dawuh-dawuh Mbah Hasyim ini di hati-hati kalian. Nah, kira-kira akan meneruskan nggak sih, atau udah cukup di Ibnu aja yang bisa diberikan? Kalau ada kesempatan kenapa tidak ya Mas? Oh iya. Kalau ada kesempatan kenapa tidak? Tapi sekarang tuh banyak Mas, teman-teman ya Ibnu, baik Ibnu sendiri maupun IPP, itu pasti bareng-bareng ayo kita melanjutkan estafet. Artinya tongkat estafet dari teman-teman sebelumnya pasti pingin dilanjutkan. Mau tidak mau anggota Ibnu IPP pasti ikutan buat maju terus regenerasi. Nah, ya mungkin Mas Wahyu Aji, apa ini? Apakah akan meneruskan atau udah cukup hikmahnya di Ibnu aja gitu? Ya gini ya. Ini kan saya pribadi juga ada di posisi pimpinan cabang dan pimpinan cabang. Ya, pimpinan cabang. Proses itu kalau kita belum diperkenankan untuk berhenti, jangan sampai berhenti. Ya.
misal kita kalau saya sendiri nanti direkomendasikan untuk di wilayah Ya. Maju. ya maju aja. Ya, maju. Yang penting kalau udah ada rekomendasi dan apa namanya dan disuruh dan diberi amanah. diberi amanah untuk tetap lanjut ya lanjut. Ya. Tapi walaupun saya nanti misal tidak direkomendasikan di wilayah, nanti Legowo. bukan legowo, saya masih Tetap tetap ingin berjuang, tetap ingin berkhidmah kalau nggak di kalangan Ansor, ya mungkin nanti gimana lah, pokoknya tetap di struktural NU. Oh iya. Tetap di struktural NU. Jadi bagaimana melanjutkan apa ya struktural dan pokoknya melanjutkan jenjang-jenjang di struktural Nahdlatul Ulama. Oke. Walaupun nanti setelah di Ansor enggak lagi, mungkin bisa nanti jadi pembina atau nanti ngisi ke MWC materi. ya. Yang penting masih bermanfaat buat NU. bermanfaat untuk NU. Jangan sampai kita memanfaatkan NU untuk Ya, diri kita sendiri. benar. Karena kadang kan bukan kita yang butuh organisasi ya, tapi bukan organisasi yang butuh kita, kebalik. Tapi kita yang butuh organisasi gitu ya. Nah, ini mungkin terakhir ya. Pesan dan kesan mungkin dari Mas Augi. Pesan dan kesan buat siapa ya? Buat pelajar di seluruh Nusantara itu bagaimana sih? Pelajar dan mahasiswa khususnya. Oke. Pesan saya kepada pelajar terutama ya, jangan mudah putus asa. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah putus asa untuk belajar, berjuang untuk menggapai ketakwaan itu sendiri. Ya. Kesannya mungkin apa? Kesan saya itu Selama berhikmah itu mungkin saya sangat bersyukur banget. ya. Oke. Saya masih bisa bersilaturahmi terutama kepada teman-teman semua, dapat banyak pengalaman dari apa yang belum pernah saya dapat, saya bisa nemui di situ. Iya. Pesannya tadi jangan mudah putus asa. Jangan mudah Buat Mas Wahyu Aji, pesan dan kesannya atau kesan dulu mungkin kesannya selama berhikmah itu apa aja gitu. Oke, kesan selama berkhidmah di Banyak. NU mungkin dari 2019 masih 2 tahun ya, 2020 dan 2021. Ini kesannya sangat banyak, alhamdulillah saya sangat menemukan sebuah pengalaman yang sangat-sangat banyak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sangat besar-besarnya kepada ketua PC Ibu Ya. rekan Fairas. Ya, siap Karena rekan Fairas. Beliau orang walaupun beliau itu Lebih muda. Lebih muda. dari saya, kalau dari kami ya, Iya, dari iya. dan Mas Saugi ini, rekan Saugi. Gimana ya? Beliau itu sosok yang sangat menginspirasi Iya. juga. Maksudnya dia juga bisa ngomong Iya, ngomong. terus orangnya kalau aku dulu nggak dimong di PC, Iya. mungkin aku nggak aktif Ya. ya. Iya. Pokoknya dibentuk terus. Pokoknya dulu itu aku ingat kata-katanya Mas Hadi, dimisioner ketua PC sebelum Fairas itu, Iya. terbentur. Jangan Iya. sampai kita terbentur terus terbentur. Ya. Jadi kita awalnya harus digempur, terus nggak apa-apa kita digempur terbentur, habis itu kita nanti bisa terbentur. Ya. Untuk pesannya sendiri Mas buat pelajar seluruh Indonesia. Oke, pelajar Indonesia. Seorang pelajar itu ya mungkin masih di bawah, maksudnya kita ya. Usia SMP dan SMA Ya. atau sederajat itu kan masih labil ya. Jadi gimana nggak apa-apa aneh-aneh, tapi tetap ingat tugas bagi pelajar itu bagaimana. Ya. Tetap belajar, terus belajar. Ya, tadi itu kita belajar kan juga terbentur. Jadi kita kan belajar itu godok. Jadi kan kita mau apapun oke lah. Ini adalah prosesku gitu loh. Ya. Prosesku menjadi bisa bagaimana nanti bisa terbentuk. Nah, Ya. itu pokoknya belajar dan terus itu jangan putus asa. Oke, saya mengopas kata-katanya dari Ya. rekan Saudi. Jangan Itu mudah juga putus benar, asa. belajar jangan putus asa. Terus pokoknya kalau semisal di kalangan NU juga kita harus merawat NU itu sendiri. Ya. Jangan sampai
kita memanfaatkan NU. Ya. Tadi ngomongin tentang Mas Fairas ya, mungkin semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol sama Mas Fairas juga. Iya, siap. Terima kasih atas waktunya Ya. Mas rekan Wahyu Aji dan rekan Syauki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.